Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gus Cahyuanggi Regina Rea Putri, nomor absen 4 dari putaran 1, yang bertugas menjadi moderator pada putaran 6. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Gusti Raditya dari putaran 1 yang bertugas menjadi notulen di putaran 6. dipersilakan dirinya masing-masing, waktu saya. Saya Ida Bagus Satria Adi Jayana dari Afirmasi 1. Saya Niko Mambetriani dari Afirmasi 2. Perkenalkan, nama saya Koma Wisdayanti dari Afirmasi Pembicara 3. Dipersilakan tim oposisi memperkenalkan dirinya masing-masing, waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Iko Mangbudiana, nomor absen 11 dari oposisi 1. Itu nomor 12. Perkenalkan, nama saya Kadek Sindantari dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Grace Rabela Kalem dari tim oposisi 3. Baik, terima kasih perkenalannya. Saya lanjutkan. Yang terhormat Aji Dewuswande selaku Guru Pembimbing Pelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-teman semua yang berbahagia. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan debat dengan mengangkat mosi peraturan daerah memberi sanksi kepada mereka yang ditolak untuk divaksinasi. Sebelum kegiatan hari ini dimulai, saya akan membacakan beberapa aturan-aturan saat berjalannya debat. 1. Pembicara 1 dan 2 akan diberi waktu selama 3 menit untuk mengemukakan pendapatnya, sedangkan pembicara 3 dan 4 akan diberikan waktu selama 2 menit. 2. Notulen akan memberikan peringatan apabila waktu pembicara tersisa 30 detik. 3. Pembicara afirmasi dan oposisi diharapkan menjaga sopan santunnya saat debat berlangsung. 4. Pembicara diharapkan bisa menjaga etika dalam melaksanakan debat. 5. Pembicara diharapkan bisa menjaga situasi tetap kondusif. Setiap tim harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Baik, kita langsung ke tim afirmasi. Untuk tim afirmasi dipersilakan untuk menyampaikan argumennya sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya dari Afirmasi 1, ya setuju karena hukum adalah seni berinterpretasi. Fungsi hukum pidana tidak serta-merta langsung diterapkan. Lalu kalau misalnya tidak mau divaksin, harus ditanyakan dulu alasannya mengapa tidak mau. Misalnya saya tidak mau divaksin dengan vaksin A, saya mau dengan vaksin B, tidak menjadi persoalan. Jadi ini bergantung soal berinterpretasi. Selain itu, edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat juga menjadi hal penting. Apakah jika tidak divaksin akan menimbulkan dampak berbahaya bagi orang di sekitarnya? Sekian dari saya, Afirmasi 1. Terima kasih. Selanjutnya, untuk tim oposisi dipersilakan untuk menyampaikan argumennya sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya dari oposisi 1 tidak setuju karena banyak kekhawatiran yang terjadi terhadap vaksin ini. Karena dari vaksin ini baru menggunakan 1 jenis vaksin, sedangkan ada 6 jenis vaksin, lalu kemudian misalnya saya akan divaksin. Nah, saya akan dapat vaksin yang mana? Kan belum tahu, maka jangan sampai kalau vaksin yang ada di dalam Perda ini dikenakan kepada warga negara ketika menolak divaksin. Warga negara dapat menggunakan haknya dalam pasal 5 UU Kesehatan, misalnya dia menolak untuk divaksin. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, untuk tim afirmasi dipersilakan untuk menyampaikan argumennya sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Waktu dan tempat saya persilakan.
Ya, setuju. Karena dilihat dari bidang kesehatan bahwa pentingnya program vaksinasi COVID-19 untuk individu dan juga memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksin, serta telah dipertanggungjawabkan oleh pihak berwenang, maka sifatnya menjadi wajib dan memaksa. Sebagai warga negara yang baik, kewajiban tersebut tentunya harus dipatuhi dan dilaksanakan, sehingga jika dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa sanksi bagi penolak vaksin COVID-19 merupakan upaya terakhir pemberian hukuman. Jika norma hukum lainnya lebih persuasif tidak berfungsi. Sanksi pidana bagi penolak vaksin COVID-19 diatur dalam pasal 93 UUD nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, untuk tim oposisi dipersilakan untuk menyampaikan argumennya sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Setelah saya mendengar pendapat dari tim afirmasi, saya kurang setuju. Karena jika kita memberikan sanksi terhadap masyarakat yang menolak untuk divaksin, maka masyarakat akan menjadi bingung dan merasa dirinya terancam karena adanya sanksi tersebut. Sehingga masyarakat terpaksa melakukan vaksinasi untuk menghindari terkenanya sanksi yang berlaku. Nah, oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terkait manfaat vaksinasi. Sehingga masyarakat bisa melakukan vaksinasi dengan sukarela untuk meningkatkan kekebalan dan antibodi menolak virus penyakit COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk tim afirmasi dipersilakan untuk menyampaikan argumennya sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya setuju karena vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu untuk sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini. Bagaimana tercantum dalam pasal 13A ayat 4 yang berbunyi sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 yang berbunyi dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Sekian dari tim afirmasi Pencarian 3. Terima kasih. Selanjutnya, untuk tim oposisi dipersilakan untuk menyampaikan argumennya sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari oposisi 3 tidak setuju karena coba kita lihat dari sudut pandang orang. Tidak semua orang berani dengan jarum suntik. Bahkan ada orang yang memiliki fobia atau trauma dengan jarum suntik. Jadi setiap orang mempunyai adanya keraguan dalam vaksinasi tersebut. Apalagi banyak beredar berita hoaks tentang vaksin ini. Terima kasih, sekian dari saya. Waktu debat telah habis. Selanjutnya, Notulen akan menyampaikan kesimpulan kegiatan debat hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil debat hari ini. Jadi, sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk divaksinasi itu baik juga dilakukan supaya masyarakat mau divaksinasi agar dapat melindungi dirinya dari virus COVID-19. Dan juga untuk menambah kekebalan tubuh kita serta sebagai antibodi menolak penyakit COVID-19. Tetapi jika masyarakat terkena sanksi karena menolak vaksinasi, maka masyarakat akan menjadi bingung dan merasa dirinya terancam karena adanya sanksi tersebut. Sehingga masyarakat terpaksa melakukan vaksinasi untuk menghindari terkenanya sanksi yang berlaku. Nah, oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan vaksinasi dengan sukarela untuk
melindungi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan antibodi menolak virus penyakit COVID-19. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan atas waktunya. Debat hari ini telah selesai. Saya Gusti Ayu Anggira Putri dan saya Igusti Merega Litya. selaku moderator dan notulen memohon maaf jika ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.